Dulu dihina, sekarang diminta kembali. Inilah realita pahit yang sedang terjadi di Malaysia. Krisis ekonomi, inflasi tinggi, rak kosong, dan tenaga kerja yang hilang. Gara-gara TKI cabut dan memilih pulang kampung. Gini loh, Malaysia sekarang lagi ngalamin krisis gede banget. Bukan krisis ekonomi doang, tapi krisis SDM. Lebih dari 200.000 pekerja Indonesia cabut dari sana dan dampaknya, gila. Sektor penting kayak sawit, konstruksi, sampai layanan rumah tangga mulai ngos-ngosan. Kita langsung bagi fakta sebenarnya. Kadang-kadang netizen Konoha itu kalau membuat cerita itu terlalu berangan-angan berlebihan. Dan sedikit-sedikit mengaitkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi sahabat-sahabatku semua yang ada di Indonesia, jangan layan-layan video seperti ini ya, video hoax, video bohong. Ini tidak sesuai fakta. Mari kita simak, benarkah orang Malaysia itu tak mau kerja sawit? Halo, assalamualaikum geng. Waalaikumsalam bang. Dulu. Alhamdulillah dah terang, lapang dah kebunnya. Oke, sikit lagi nak siap. Jambatannya tak boleh masuk gerabak ni motor. Kau bayangkan 2 ekar suku daripada belakang bawa ke depan, kita sorong. Pak bye. Ni dah lapang lah. Pokok-pokok hantu semua dah tak ada lah. Nak menyawit tapi tak nampak buah, kita browning. Okey, buahnya boleh tahan alhamdulillah. Belum baru dapat. Alhamdulillah, lepas settle ni, bulan depan aku nak masukkan MPO BF4. Sepokok dalam 2 kilo macam tu. Kita pump lagi. Kita tengok hasil macam mana. Nanti pokok-pokok tumpang ni kita pakaian up sangkut dekat akar situ. Okey, doakan kami geng. Terima kasih pada tuan kebun atas percayaan. Mana yang kebun mereka yang belum kami buat, harap bersabar. Kami sedang usahakan. Kadang kami lambat bukan apa. Kalau kebun tak ada jalan kan, agak sukar untuk kami masuk. Kalau kebun tak ada jalan tak apa juga, macam tepi jalan ni kan. Ini tak apa, akan datang kita akan bawa gerabak kereta ke sini senang. Ini bagi kita sorong lempar. Okey, terima kasih geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Halo, assalamualaikum geng. Ni nampak ni. Abang Saleh Ini kita. fakta ya. Ini rusa. Ada turbo kaleng-kaleng oh. Mobilnya dibuat Ada untuk 4 wheel ngangkut pun sawit. on juga ni. Ngangkut sawit. Lain macam abang kita ni. Gila lah. Ini buah dia bukan buah curi tau. Korang jangan bukan. Ini memang buah sendiri. Cuma apa? Habislah ini macam token gerabak. Pening lah. Highlight pun tak laku lah macam ni. Aduh, hari tu saga. Ni rusa pula. Aduh, hai. Inilah van bawa baja bang Bawa baja, tambak kebun. Mereka sangat semangat. Masalah kita. Gila babe. Nak seri budaya geng, nak seri budaya. Yang penting Ini fakta. kereta ni jadi kita punya kawan untuk buat kerja lah. Gila masalah kita. Senyum ya tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ramai di media sosial yang selalu membuat berita bohong tentang negara tetangga kita, Malaysia, kemudian dikaitkan dengan Indonesia. Di Malaysia krisis tenaga kerja, banyak kebun-kebun yang tidak terawat, tidak terurus. Itu adalah video bohong. Kemudian orang Malaysia tidak mau bekerja di kebun lah, apalah. Di sini saya ingin menerangkan untuk sahabat-sahabatku yang mungkin telah menonton video berita bohong ya berkaitan dengan Indonesia dan Malaysia. Jauh sebelum TKI datang ke Malaysia, orang-orang di Malaysia itu sudah ahlinya berkebun, sudah ahlinya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi sebelum membuat video, harusnya berpikirlah secara bijak, jangan asal-asalan, jangan hanya demi konten ditonton ratusan ribu orang, ditonton puluhan ribu orang, kalian membuat berita bohong tanpa sesuai fakta. Kalian mengatakan Malaysia krisis ekonomi tanpa TKI, itu juga salah besar. Malu ditertawakan negara tetangga kita. Kok sampai-sampainya membuat video seperti itu, video bohong. Dan beritanya itu ada di mana-mana, bukan hanya di YouTube, tetapi juga di TikTok, di media sosial lainnya. Ya memang
semata-mata untuk mendapatkan uang banyak, tapi bukan caranya seperti itu. Membohongi masyarakat kita. Dan anehnya banyak yang percaya Malaysia dibilang krisis beras, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau dikasih fakta, nanti kalian marah-marah, menghujat saya ini pembela Malaysia, dasar penjilat ringgit. Itu sering bermunculan di kolom komentar. Nggak usah pulang saja, kamu tinggal aja di Malaysia. Kok tiba-tiba ngelarang saya nggak usah pulang, memangnya kamu siapa? Saya ini seorang TKI, dan saya membetulkan perkara yang tidak betul. Dan pada faktanya, banyak loh tenaga kerja Indonesia yang dimana mengalami perlakuan kurang baik dari negara lain. Kalian diam saja. Dan baru-baru ini, pekerja Indonesia yang bekerja di Kamboja dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang pulang tinggal nama. Tetapi kalian diam saja. Kalian nggak memberitakannya. Bahayanya kalau kerja di negara tersebut. Dan itu korbannya bukan hanya 1-2. Bahkan korbannya sangat-sangat mengerikan. Tapi kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak membuat videonya? Kenapa kalian suka memfitnah Malaysia? Apa alasan kalian memfitnah Malaysia? Kalian suka membuat berita bohong tentang Malaysia, kalian kaitkan dengan Indonesia. Seolah-olah keadaan di Malaysia tidak baik-baik saja, seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia direndahkan para bosnya. Padahal ini pernyataan salah loh. Kalau kita bekerja di negara tetangga dengan secara sah dan resmi, insya Allah baik-baik saja. Dan pada faktanya, gaji di Malaysia pun juga beda dengan di Indonesia. Bahkan orang luar sana kalau melihat gaji yang ada di negara kita, mereka itu tertawa loh, sampai kaget. Itu sebabnya kenapa orang Indonesia itu lebih memilih merantau di suatu negara lain, bukan hanya di Malaysia saja. Kalau saya membicarakan tentang sisi positif Malaysia, nanti kalian menghujat saya pula. Pengkhianat, penjilat sering bertebaran di kolom komentar. Dan inilah fakta pahit yang memang harus kita terima, kita akui. Tak perlu gengsi kok. Dan mungkin kita juga bisa mempelajari, mencontohi apa yang positif dari negara tetangga kita. Bukan hanya di Malaysia saja. Mungkin mencontohi negara Singapura, Malaysia. Kita akan sama-sama negara bertetangga, serantau ASEAN. Harusnya kita saling melengkapi satu sama lain biar kita maju bersama-sama. Begitu sahabatku semua. Jangan terpengaruh dengan video bohong yang pada akhirnya ujung-ujungnya kalian nanti disuruh membenci Malaysia ya. Jadi video tersebut seolah-olah disuruh untuk membenci Malaysia. Jangan seperti itu sahabatku semua. Jangan terpengaruh berita bohong seperti itu. Oke, kita reaction videonya. Wait, tunggu. Ada yang komen nih. Apa katanya? Karena gaji RM 100 kalau dirupiahkan jadi 3 kali lipat. Dan kalau 26 hari kerja di Malaysia sama dengan 78 hari kerja di Indonesia. Berarti di Indonesia terjebak di masa lalu dong. Waduh. Oh iya sih. Sekarang gimana ini Bang? Malaysia 2025. Apa ya di Indonesia masih tahun 2000-an, 2020 guys, atau masih 2008 ya? Yang selalunya digembar-gemborkan sih perindavan guys, sama itu orang Indonesia terjebak di masa lalu. Tapi apa benar Indonesia juga masih terjebak di masa lalu? Di Malaysia udah maju guys, udah mau masuk ke negara maju gitu di tahun ini kalau nggak salah sih. Coba komen guys, komen ya. Ini adalah reaksi orang Amerika ketika mereka tahu gaji rata-rata di Indonesia berapa. Gue adalah salah satu orang yang selalu ngerasa dengan UMP atau enggak UMR Indonesia, seseorang itu akan sulit untuk mendapatkan akses ke pendidikan, akses ke kesehatan yang baik, dan juga kehidupan yang lebih layak. UMR di Jakarta kira-kira 5 juta rupiah, di Lampung 2,7, di Jogja sekitar 2 jutaan, padahal di Jogja adalah kota yang turismenya sangat tinggi.
Dan dengan gaji 2-3 juta, orang itu nggak punya banyak pilihan untuk hiburan. Makanya ketika ada Mizue datang dengan harga yang sangat affordable, booming. Itu menjadi sebuah luxury untuk banyak orang. Jadi kalau ada karyawan yang nyebelin, Nah, negara seperti China dan Thailand, UMR-nya mereka itu $400 atau sekitar 7 juta rupiah. Tapi itu adalah gaji yang paling rendah, biasanya tukang sapu jalanan atau nggak angkat sampah. Tapi kalau kalian pernah ke China dan kalian pernah ke Thailand, kalian pasti notice satu hal. Harga makanan di Thailand itu sangat affordable mengingat kualitas dan banyaknya makanan yang mereka jual. Dan ini adalah poster buka lowongan di sebuah boba shop di China. Gajinya 12 juta. Dan yang menarik banget dari China dan Thailand adalah infrastrukturnya bagus banget. Public transportnya mereka itu, kalian gak diharusin punya motor untuk bisa kemana-mana. Nah, yang menarik lagi adalah Australia. Gaji mereka sekitar 250-300 ribu per jamnya. Itu adalah upah minimumnya mereka. Kalau dikaliin 40 jam per minggu, itu sekitar 40 jutaan. Tapi Kak, hidup di Australia itu mahal. Bener, satu makanan mereka itu sekitar $20-30, 200-300 ribuan. Tapi itu hanya 1 jam mereka bekerja aja. Mereka masih bisa punya uang untuk ditabung dan bisa spend jalan-jalan di Bali 1 bulan. Sedangkan untuk kita dengan UMR yang kita punya, kalau kita mau tinggal di Australia 1 bulan atau nggak di Thailand 1 bulan pun itu akan sulit. Kalau kalian perhatiin di luar negeri, restoran dengan kapasitas tamu yang sama di Indonesia, karyawannya itu jauh lebih sedikit. Sedangkan di Jakarta, ada restoran Korean barbecue yang karyawannya itu lebih dari 100 orang. Nah, untuk seseorang mendapatkan UMP atau nggak gaji lebih tinggi, orang ini harus bisa lebih diandalkan dan bisa mengerti efisiensi dan tanggung jawab. Dan untuk orang mengerti tanggung jawab dan efisiensi, ini kembali lagi ke pendidikan. Pendidikan sekolah negeri di Singapura itu gratis, hanya DLL-nya 150 ribuan per bulan. Untuk orang Singapura itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita tahu kualitas pendidikan di Singapura yang gratis itu seperti apa. Sedangkan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu adalah sekolah swasta yang premium kebanyakannya. Sayangnya budget untuk infrastruktur, budget untuk pendidikan, budget untuk yang membutuhkan itu tidak tersalurkan dengan baik. Dan SDM apabila nggak naik, maka UMR nggak naik kecuali inflasi. Dan ini semua adalah tanggung jawab pemerintah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Di M-Vlog. Oke, jadi saya akan sharing tentang berapakah gaji minimum dan maksimum di Malaysia. Berapa, Mas? Gaji pokok atau gaji basic itu 1.700. Betul sekali. Jadi kalau gaji 1.700 itu berapa ringgit yang bisa dikirim ke kampung atau bisa digunakan di kampung itu ya sekitaran 2.000 ringgit itu untuk kampung, kebutuhan kampung ya. Jadi kebutuhan kampung itu 2.000 ringgit itu ya secukupnya. Kalau di Indonesia juga sekitaran 7 juta lebih ya. 2.000 ringgit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Uangnya seperti ini ya. Banyak banget Mas gajiannya. Uangnya masih baru ya. 3. Dan 1 lembar ringgit bisa menjadi 300 ribu rupiah lebih. 6, 3 kali lipat ya. 8, 9. Kalau TKI 10, yang sudah cukup lama 11, kerja di Malaysia 12, biasanya mendapat gaji 13, 100. Mereka 14, karena sudah senior ya. 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 2000. 21, Wow. 22, 23. Nah, jadi uang 2.700 Banyak lembur, Mas, ya? ini itu bisa dikirim berapa ke kampung atau ke keluarga. Jumpa lagi di channel DM Vlog, channelku, channel TKI Malaysia. Oke, jadi saya akan membahas berapakah gaji minimum pada tahun 2025 di Malaysia saat ini ya. Jadi gaji minimum di Malaysia itu berapa atau UMR-nya itu berapa, dan sebulan itu sara hidup atau penggunaan untuk diri sendiri di
Malaysia itu berapa ringgit. Betul Mas. Oke. Oke. Simak ya videoku. Jadi sebelum lanjut, diseruput dulu kopinya. Ngopi dulu Mas. Bismillah. Biar makin fresh. Bismillah. Langsung terangkan Mas. Oke, ini gaji sebulan untuk Gaji UMR. sebulan. 1 bulan di Malaysia ya. Jadi berapa? Berapa Mas kira-kira? Nah, jadi gaji UMR-nya itu di Malaysia itu 1.700 Betul, ya, 1.700. 1.700 boleh. Oke, 1.700 itu ini sudah termasuk overtime atau lemburan atau tambah masa ya. Jadi 2 jam. Masnya ada lemburan ini. Kadang hari Ahad juga kerja. Jadi dapat berapa agak-agak dan berapa jumlahnya ya. Ini untuk basic yang 1.700. Simak ya, berapa? 1, 2, 3, 4, Wow. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sampai di sini 17 ya. Ini basic atau gaji pokoknya. Nah, ini lemburannya ya, campur lemburan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 17 dicampur 600 ringgit itu berdiri 2.300 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Oh, 2.300. Nah, Campur lembur. jadi seperti itu gaji di Malaysia itu rata-rata sekarang UMR-nya 1.700. Jadi 1.700 itu gaji pokok ya. Betul, Mas. Minimum. Ini di seluruh Malaysia. Jadi buat teman-teman yang ada overtime, ada yang punya gaji di atas 2.000 ringgit, tetap bersyukur dan alhamdulillah untuk rezeki Betul. apapun itu ya. Jadi Tetap kalian bersyukur. kalau di Malaysia itu rajin, terus disiplin, pasti mendapatkan gaji di atas 3.000 ringgit kalau rajin dan disiplin ya. Jumpa lagi di M-Vlog. Oke, jadi saya akan sharing tentang berapakah gaji minimum dan maksimum di Malaysia itu. Gaji pokok atau gaji basic itu 1.700 ya. Jadi kalau gaji 1.700 itu berapa ringgit yang bisa dikirim ke kampung atau bisa digunakan di kampung itu ya sekitaran 2.000 ringgit itu untuk kampung, kebutuhan kampung ya. Jadi kebutuhan kampung itu 2.000 ringgit itu ya secukupnya. Kalau di Indonesia juga sekitar Itu sambil untuk menabung Mas ya. 2.000 ringgit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 ya. Bersyukur banyak skill-skillmu, semoga bermanfaat untuk keluarga. Terima kasih. Dan pada faktanya gaji pekerja di Indonesia memang begitu sangat murah. Bahkan kalau orang luar negara mendengar sangat kaget. Dan gaji yang ada di Indonesia beda dengan di Malaysia. Di setiap daerah di Indonesia gajinya berbeda-beda. Dengan mendapatkan gaji yang begitu sangat rendah, tentunya untuk suatu keluarga mereka sangat terbatas untuk mendapatkan misal kata akses pendidikan yang berkualitas juga sulit. Karena dengan gaji yang tidak mencukupi. Kemudian makanan yang bergizi. Sebenarnya kalau makanan bergizi kalau di kampung sih bisa ya harusnya. Karena bisa melebihkan sayur-sayuran daripada daging. Sebab kalau kerja di kampung ini untuk
makan daging ya mohon maaf agak susah karena harga daging begitu sangat mahal. Beda dengan di negara tetangga. Saya nggak usah sebut negaranya. Nanti kecoh pula, nanti saya dihujat netizen. Beda dengan di negara tetangga. Harga daging juga begitu sangat murah, harga ayam begitu sangat murah, harga telur juga begitu sangat murah. Dan gaji di negara tetangga ternyata di tahun 2025 ini makin naik. Beda dengan di negara kita. Kemudian masnya TKI Malaysia juga terkejut kalau gaji di Malaysia yang sampai mendapatkan 100 ringgit dengan lemburnya, dengan overtime-nya, itu sama saja kerja 3 hari di Indonesia. Berarti sekarang Indonesia masih terjebak di masa lalu, sedangkan negara tetangga sudah ke masa hadapan. Kok sampai mau menyebut negaranya? Nanti marah pula tuh kan. Kemudian, sahabat-sahabatku semua, di sini saya ingin bercerita ya, meskipun keadaan ekonomi di negara kita tidak baik-baik saja, jangan paksakan untuk bekerja di negara orang tanpa informasi yang jelas. Karena baru-baru ini banyak sekali orang Indonesia menjadi korban penipuan bekerja di negara tetangga, Kamboja, Thailand, Myanmar. Dan Indonesia tidak bekerja sama dengan negara tersebut. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin di rumah itu menganggur, jangan sampai kalau ada tawaran bekerja di suatu negara itu, Kamboja, Thailand, jauhi Myanmar, jauhi ya. Indonesia tidak bekerja sama dengan negara tersebut. Nah, untuk yang bekerja di Malaysia saat ini, perlu kalian syukuri sahabatku semua. Yang bekerja secara resmi, jaga elok pekerjaan kalian, karena di Malaysia sekarang pun juga sudah cukup tidak menerima pekerja asing. Jadi pekerja asing di Malaysia ini kotanya sudah cukup. Jadi banyak-banyak bersyukur yang sudah bekerja di Malaysia. Memang keadaan ekonomi di mana-mana negara sedang tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kita juga itu ya istilahnya kuat dan tabah dalam menghadapi ini semua. Dan saya juga kok kebanyakan dandan sih ya Allah ya Rabbi. Dan kali ini saya ingin mereaksi video kisah cerita dari para pekerja Indonesia yang terjebak di Kamboja. Hal ini perlu disampaikan karena banyak orang yang tidak tahu akan hal ini. Takutnya nanti orang-orang yang mungkin sulit mendapat pekerjaan di Indonesia kemudian ditawari di suatu negara ini justru berdampak sangat kurang baik apabila mereka datang ke negara tersebut karena tidak menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja. Jadi sahabat-sahabatku, kalau bekerja di negara lain harus lewat PT, tolong ya, harus lewat PT, jangan mau lewat Facebook, lewat TikTok, jangan. Oke, kita simak videonya. Kamboja, TK Indonesia yang nggak bisa pulang karena di banyak kasus ya. Koguan mau cerita sama lo orang yang sudah saksikan video ini ya sampai selesai agar kalian paham. Dari sekian kasus yang banyak dari beberapa tahun yang lalu dari Vietnam, Filipina ya, sekarang ini lagi marah ke Kamboja ya. Soalnya ada beberapa, salah satu dari orang Indonesia ini berangkat ke Kamboja untuk jadi office boy. Nah setelah berangkat ke sana akhirnya lapor ke adiknya, dia minta pulang, dia nggak bisa pulang karena dia disekap. Bahkan kawan-kawannya juga ada yang jadi korban di sana. Nah kenapa bisa begitu? Ternyata dia bukan jadi office boy, ternyata dia jadi scammer. Nah scammer itu adalah operator yang kerjanya cuma terima telepon ya, kita bohongin orang, kita ambil uangnya untuk investasi dari salah satu aplikasi ya. Nah uang itu kita ambil. Nah, jadi target per operator itu targetnya beberapa ratus juta per kepala operator. Bagaimana caranya kita bisa dapat omset per bulan dapat segitu? Kan doakan untuk mereka yang belum bisa pulang. Kita sesama orang Indonesia, kita harus doakan mereka agar mereka selamat, agar suatu saat mereka bisa pulang dan juga bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Nah, Koguan berharap kalian semua yang sudah nonton video ini ya, hati-hati terhadap pekerjaan yang menggiurkan yang dengan gaji gede ya. Jadi
Salam dari saya, Koguan, untuk kalian semua. Berkah selalu. Halo, buat para TKW, hati-hati kalau masuk jalur ilegal lewat calo-calo gitu, apalagi kerja di luar yang gajinya gak masuk akal ya menurut gua. Jadi lebih hati-hati aja, jangan sampai kayak mbak ini yang bernama nah ini gue kasih lihat aja dah, maaf ya kalau wajahnya diblur. Untuk kalian hati-hati yang kerja di Kamboja, termasuk yang kerja di Myanmar, terus Kamboja, Vietnam, sama pokoknya yang kerjaannya itu ilegal tuh jangan sampai ya, soalnya kalian gak bisa, sulit dibantu oleh kedutaan. Jangan karena tergiur gaji gede kalian sia-sia tadinya niatnya nyari kerja malah pulang tinggal lama. Jadi untuk kalian hati-hati, mau cewek mau cowok ini hati-hati ya, soalnya ini udah termasuk TPPO, itu udah bahaya banget, nggak ada yang bisa nolong kalian. Oke, tetap hati-hati setiap nyari kerja. Semoga untuk keluarga ditabahkan, dan mohon untuk doa-doanya dari kalian. Terima kasih. Padahal ini berita fakta, tetapi kemana para netizen? Kenapa kalian diam saja? Perumpama ini terjadi di Malaysia, satu Indonesia sudah heboh. Tapi pada faktanya banyak sudah pekerja Indonesia pulang-pulang yang tinggal nama, kemudian diperlakukan tidak baik-baik saja. Ini sangat miris ya, dan memang saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata karena saya begitu sangat sedih sekali apa yang dirasakan oleh korban. Tapi sayangnya, kenapa YouTuber-YouTuber yang suka membuat berita bohong dengan negara tetangga kita, Malaysia, kenapa tidak bisa mereka angkat berita ini? Kenapa mereka diam saja? Padahal ini perlu diangkat agar sahabat-sahabat kita tidak terjebak untuk pergi bekerja ke negara tersebut. Sudah banyak sekali korbannya. Oke, sahabat-sahabatku semua, di sini saya sekali lagi ingin memberikan informasi. Indonesia tidak bekerja sama, Thailand, Kamboja, Myanmar tidak bekerja sama dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sana. Jadi jangan mau kalau kalian ditawari bekerja di sana, oke? Dan di saat ini kalau kalian mau bekerja di Malaysia, itu pun sekarang juga belum dibuka lagi karena untuk kota pekerja asing di Malaysia sudah mencukupi. Tapi mungkin kalian bisa tanya-tanya PT lah, ya kan? Mungkin ada peluang kerja di kebun dengan catatan kerja resmi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.